Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita bakal belajar terkait ini kedengaran ya teman-teman? Takut ya? Halo? Dengar. Oh, oke. Kita akan belajar mengenai praktek audit ya teman-teman. Sebelum itu di sini aku mau ngasih pengantar. Kan sejauh di tingkat 3 ini kita telah mengenal 3 matkul audit itu. Nah, di sini aku mau ngasih kayak semacam pengantar yang akan kita belajar itu yang ini, praktek audit ya. Praktek audit ini di semester kemarin kita belajar terkait AKSK, terus semester ini juga kita belajar TABK. Nah, bedanya tuh apa toh? Yang praktek sama AKSK, kalau dari segi teori emang sama, teori auditnya sama. Kita belajar yang sektor komersial. Terus bedanya apa? Bedanya itu di sini prakteknya, praktek dari AKSK. Kalau ibarat matkul akuntansi, itu tuh AKSK tuh pengakuan, praktek audit berarti lab pengakuannya. Jadi nanti di matkul ini kita lebih banyak prakteknya. Terus mungkin teman-teman juga nanya, waktu AKSK kemarin setelah TS, kalau teman-teman masih ingat, itu kan kita juga belajar soal-soal. Nah, itu bedanya apalagi kan juga sama aja, kita udah latihan di mungkin kalau diibaratin lagi di penakun di Geso yang kemarin tuh kita baru exercise-nya. Nah, yang prakteknya itu yang problemnya atau bahkan komprehensif problemnya gitu. Jadi waktu AKSK kemarin kan temuannya, kesalahannya itu udah di list gitu ya, dengan paragraf gitu. Kita tinggal masukin ke kertas kerjanya. Nah, di praktek ini kita cuma dikasih data-datanya, dokumen-dokumennya. Nah, kita disuruh nyari temuannya apa aja. Oke, teman-teman. Jadi jangan bingung kalau kok materinya sama, ya emang sama. Cuma di praktek ini kita lebih ditekankan dari sisi terapannya. Terus apa bedanya sama ABK? Mungkin teman-teman juga nanya, itu kan sama-sama pakai Excel ya, kenapa kok nggak dijadiin satu matkul aja? Perbedaan yang paling kentara antara praktek audit sama TABK itu tuh dari segi teknik yang digunainnya. Kalau AKSK sama praktek audit itu dia tekniknya masih fungsi konvensional. Jadi masih cara-cara yang umum. Sedangkan zaman sekarang kan udah canggih teknologinya. Nah, di TABK itu teknik-teknik yang digunakan itu disesuaikan sama teknologi itu. Jadi teman-teman mungkin ingat kalau kemarin-kemarin di TABK tuh kita belajar validasi data, simulasi paralel. Nah, itu teknik-teknik yang memanfaatkan teknologi itu. Sedangkan di praktek dia cuma sebatas kayak Excel itu cuma sebatas pengganti kertas yang biasa kita gunain sama memudahkan
memudahkan perhitungan kita. Jadi juga sebagai alat bantu pengerjaannya. Tekniknya masih sama kayak yang di AKSK. Ya teman-teman. Terus untuk praktek audit di sini kasusnya kita ambil semua dari Apple Blossom audit case. Di sini klien kita sebagai auditor, klien kita itu Apple Blossom. Dan di sini aku mau di awal teman-teman juga kelewat baca. Di sini tuh ada because of this implementation. Jadi itu di familiarisasi. Maksudnya apa? Disederhanakan baik temuannya maupun prosedur tekniknya, auditnya. Namun di sini dibilang kalau insya Allah itu udah bisa memberikan kita gambaran mengenai praktek audit yang ada di kita. Karena emang sebenarnya itu sejauh pengalaman aku ngaudit baik di lingkungan kampus, di BHK maupun di dunia itu, di dunia luar, di KAP, itu juga nggak seribet itu ngaudit tuh. Semua udah namanya apa ya? Udah ada template-nya, kita tinggal eksekusi, kita tinggal kerjain. Dari dosen pun juga bilang demikian. Jadi itu di dunia nyata nggak beda jauh sama apa yang diilustrasikan di Apple ini atau Oke. Di sini selanjutnya aku mau nge-review materi terkhusus siklus pembelian ya kita ya. Ya, terkait siklus pembelian. Di sini aku ngambil dari PPT dosenku. Dia jelasin gambaran audit secara keseluruhan teman dari awal sampai akhir, kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau melihat RPS di TM1 itu kita nge-review materi ya teman-teman. Nge-review materi di AKSK. Jadi secara awal sampai akhir dari sisi teori kita di-refresh lagi ingatannya. Terus di TM2 kita udah mulai berpraktek. TM2 sama TM3 itu masih dalam tahap perencanaan. Di TM2 kemarin kita belajar yang di sini. Kita disuruh mungkin mayoritas dosen ya, itu disuruh bikin rangkuman permanen filenya, ya kan? Nah, permanen filenya itu untuk ini pemahaman entitas dan lingkungannya. Jadi kalau kita mau audit, kita harus tahu dulu objek kita. Apa yang mau kita audit itu kita harus tahu dulu. Baik dari proses bisnisnya, lingkungan bisnisnya, kita pelajari itu. Terus kita juga disuruh bikin prosedur analitik ya teman-teman. Prosedur analitik ini digunain untuk penilaian risiko. Jadi kan kita udah bandingin tuh rasio-rasionya, perubahan akunnya. Nah itu digunain untuk si risk assessment ini. Terus di TM3 kita disuruh nentuin materialitas dan resiko. Nah itu di sini. Jadi dari preliminary analytical prosedur yang kita lakuin di TM2 itu kita bisa
kayak nentuin gambaran awalnya. Oh ini ada kesalahan, kemungkinan ya teman, bukan temuan aktual tapi temuan yang masih possible kemungkinan. Kemungkinannya tuh ada salah di akun ini, akun ini, akun ini. Terus kita lihat lagi lebih jauh, itu kemungkinan disebabkan oleh resiko apa toh. Nah ini ada beberapa jenis resiko. Terus kita juga nentuin materialitas. Materialitas itu digunain untuk kita bisa bilang bahwa temuan yang kita dapatkan, kesalahan yang kita dapatkan, itu kita bilang ini salah. Jadi di laporan keuangan itu emang bisa aja ada temuan, tapi belum tentu itu material. Nah, kalau temuan tapi nggak material, itu nggak kita laporin. Laporan opini kita tuh masih WTP. Baru kalau temuan atau kesalahannya itu material, baru kita selain WTP. Entah itu WTP atau WTP, sini. Nah, di sini kita nanti dari fasilitas resiko kita juga kita akan mendapatkan program audit nantinya. Jadi kita mau ngelakuin apa aja, prosedur-prosedurnya itu apa aja, teknik-teknik yang kita lakuin itu apa aja dari TM2 dan TM3. Nah, kemarin. Terus di TM4, TM4 dan seterusnya, itu kita ada di tahap ini, tahap pengujian. Pengujian substantif. Pengujian substantif itu ada 4 ya teman-teman, TOC, TDB, TOT, sama yang terakhir itu AP, Analytical Procedure. Jadi Analytical Procedure itu bisa di 3 tahap ya teman-teman. Di tahap perencanaan, tahap pengujian, maupun tahap penyelesaian. Untuk yang tahap perencanaan dan penyelesaian itu wajib. Tapi di tahap pengujian itu cuma sebagai alternatif. Untuk lebih detail lagi mungkin teman-teman bisa balik ke video yang udah diupload di YouTube itu dari Farhan, udah rinci banget. Next. Nah ini teman-teman yang tadi aku bilang di TM2 dan TM3 itu kan bagian perencanaan. Kita udah nyelesain perencanaannya, kita lanjut ke auditnya. Tes substantif auditnya, ya teman-teman. Dan di sini aku mau ngasih gimana tuh cara nentuin program audit itu. Yang pasti kita starting point-nya itu asersi apa yang mau kita uji. Ada 5, existence, completeness, bagian obligation, valuasi, dan presentasi. Dari semua 5 asersi ini, kita nantinya akan uji ke setiap siklusnya. Jadi dalam audit itu dalam proses ngauditnya itu, kita bagi menjadi beberapa siklus. Siklus ini pertama terkait akuisisi dan repayment, ini terkait pendanaan ya teman-teman. Kan bisa lewat utang atau saham, nah itu terkait itu. Akuisisi dan payment itu yang nanti akan kita pelajari hari ini. Terus payroll terkait penggajian, inventory, dan sales and collection. Nah ini merupakan siklus perusahaan ya teman-teman, siklus akuntansi sebenarnya. Terus di payroll nanti kelihatannya setelah UTS ini kita belajar capital akuisisi dan repayment. Payroll itu di UTS. Untuk inventory itu
minggu depan. Terus yang sales ini yang kemarin. Mungkin kalau teman-teman mau lihat juga bisa ke video Farhan Tete Farhan kemarin. Terus dari kita udah bisa objeknya itu udah ada. Objeknya itu asersi itu sendiri, terus setiap asersinya itu kita bagi ke setiap siklus. Nah, ini merupakan caranya. Gimana cara kita menguji asersi-asersi ini? Tidak semua harus dilakuin, tapi bisa cuma beberapa. Ini yang teman-teman pasti juga udah tahu cara-caranya. Nah, cara-cara teknik-teknik ini kita masukin ke setiap. Jadi sebenarnya gini, kita mau menguji eksisten. Berarti kalau eksisten itu bisa dengan konfirmasi, bisa dengan physical examination, atau dokumentasi juga bisa. Nah, itu tergantung setiap karakteristik siklusnya. Jadi misal inventory nih, kalau inventory berarti lebih pas kalau kita lakukan physical examination. Kita cek ke gudang, oh ternyata barangnya ada, baru kita bisa bilang, oh eksisten, benar, cetak. Next, nah, terkhusus siklus pembelian ini, apa toh yang akan kita uji? Untuk siklus pembelian ini, lebih tepatnya pengeluaran ya teman-teman. Di siklus pengeluaran ini agak kompleks, jadi bilang nggak kayak penerimaan kemarin. Kalau penerimaan kan cuma terkait barang masuk, bukan barang masuk, cash masuk gitu ya, atau AR-nya. Nah, kalau si pengeluaran ini, pengeluaran tuh bisa kemana-mana ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di income statement, kalau penerimaan tuh kan, kalau misal order income, cuma itu ya teman-teman. Kalau pengeluaran itu kan bisa kemana-mana ya. Entah itu pengeluaran terkait inventorinya, pengeluaran terkait asetnya, atau operasi bisnisnya, atau terkait proses bisnisnya. Prepaid expense pun juga bisa. Nah, di TM5 ya teman. Ya, TM5 ini kita berfokus di sini, conveyable-nya. Untuk yang raw material ini nanti bakal masuk ke siklus inventory. Untuk PPE itu pertemuan selanjutnya juga. Jadi inventory dan PPE itu pertemuan selanjutnya. Terus di sini pengeluaran itu juga bisa terkait sales ya teman-teman. Ada commission, ada lagi ya kemarin dapat. Ya itu terkait komisi, wages itu kan juga ya bisa masuk ke akun ini, siklus ini ya teman-teman. Tapi itu dibedain karena itu udah bisa berdiri sendiri. Itu terlalu kompleks kalau mau dimasukin ke siklus ini. Jadi dipisah di PPE, inventory, terus penggajian itu dibedain siklusnya karena udah sangat kompleks gitu. Untuk yang inventory ini kebetulan di latihan Blossom itu juga nyinggung inventory dan kita bakal nyinggung juga di siklus inventory-nya. Nanti kita coba bahas. Ini bisa mungkin teman-teman juga udah baca di semua ini saya ambil di Arens. Untuk proses bisnis terkait pengeluaran ya teman-teman. Kurang lebih ada 4 dan ini merupakan bukti-bukti dokumen sumber yang bisa kita
uji kita jadiin sumber, bisa dibaca di PPT juga udah ada. Sampai sini paham ya teman-teman? Kalau kecepatan bilang ya. Next. Kan tadi kita udah bilang, aku udah bilang kalau kita bakal fokus di pertemuan ini tuh kita bakal fokus di AP-nya, account payable-nya. Kalau account payable itu yang diuji terkait TDB-nya. Untuk STOT-nya, STOT-nya itu tadi lupa. STOT-nya itu di sini teman-teman. Di yang panah-panahnya ini. Kita uji STOT-nya itu di sini. Yang mana berarti ini masuk ke siklus yang lain. Jadi misal gimana STOT terkait inventory itu di sini, STOT terkait PPE-nya itu di sini dan seterusnya teman-teman. Jadi secara tidak langsung STOT-nya itu udah teruji. Ya, udah bener ya. Namanya udah dicek. Nah, kita tinggal ngitung TDP-nya, saldonya. Saldo account payable ini bener atau enggak. Makanya di sini kita langsung lompat di tahap ketiga. Ya, tahap ketiga di sini. Jadi kita di tugas 8 ya, tugas 8 ya. Tugas 8 di Apple Blossom itu kita langsung disuruh nyusun program terkait TDB-nya. Kalau STOT-nya itu yang seperti tadi bilang udah diuji di siklus lain. Jadi kita suruh untuk bikin prosedur auditnya, program audit. Nah, program audit itu terdiri dari prosedurnya, berapa jumlah sampel yang kita perlukan. Jumlah sampel ini dipengaruhi oleh resiko dan materialitas yang kita tentuin di TM2 sama TM3. Pertemuan kedua sama pertemuan ketiga di RPS. Timingnya apa aja yang kita pilih, buktinya tadi. Nah, itu semua tersusun namanya apa ya? Ada dalam program itu. Jadi program kita terdiri dari 4 ini. Oke. Next. Nah, kita langsung ke kasusnya. Untuk prosedur auditnya itu terserah teman-teman ya. Di sini aku nggak mau bahas kayak yang aku bilang di awal. Di ini. Jadi kalau bikin prosedur audit itu intinya pertama kalian bikin dulu ya 5 asersinya, terus dari masing-masing aset. Berarti kalau kita coba ambil contoh ya, kalau di account payable itu cenderungnya kan direndahin ya teman-teman. Kalau kemarin juga bilang kalau account receivable itu cenderung dinaikin. Kalau dinaikin kan agar asetnya lebih tinggi ya teman-teman. Kalau AP itu sebaliknya, aset sama liabilitas itu kan berbanding terbalik ya teman-teman. Kalau liabilitas itu cenderung direndah-rendahin. Kalau direndah-rendahin berarti kita lebih berfokus di asersi apa? Asersi nomor 2 ini ya teman-teman, completeness-nya. Jadi bener nggak sih semua semua utang yang ada di perusahaan itu benar dicatat, komplit semua dicatat oleh perusahaan. Kalau eksis kemungkinan enggak. Karena apa? Kalau utang dibuat-buat tuh malah jatuhnya aneh ya teman-teman. Aku nggak punya utang terus bikin-bikin utang. Kan aneh. Yang ada itu aku nyembunyiin utangku. Nah, kalau disembunyiin kan berarti kita ujinya tuh completeness-nya.
udah semua utang yang kamu punya itu udah mbok catet nggak. Kalau nguji completeness itu yang pasti konfirmasi ya, itu yang paling valid. Kenapa paling valid? Karena konfirmasi itu datanya dari pihak ketiga. Mungkin bisa alternatifnya lewat dokumentasi, jadi bisa vouching, bisa kalau completeness lebih ke tracing ya, lebih ke tracing. Namun kalau kita bisa dapat data yang independen, itu lebih bisa meyakinkan buktinya. Makanya konfirmasi itu sangat dianjurkan, terutama terkait account receivable sama account payable. Ya, teman-teman. Nah, seterusnya tuh nyesuaiin aja. Mungkin di prosedurnya kita juga mau rekalkulasi. Rekalkulasi nanti untuk uji valuasinya. Completeness ini juga bisa re-performance. Ya pokoknya silakan bereksplor. Untuk program itu nggak ada ketentuannya, nggak ada aturan urutannya harus konfirmasi dulu baru dokumentasi, nggak ada. Jadi silakan bereksplor untuk program prosedurnya ya. Jadi aku nggak mau bahas ini karena pasti bervariasi pendapat teman-teman beda-beda. Oke, lanjut. Mungkin aku buka soalnya. Sampai sini paham ya teman-teman? Kalau kecepatan langsung di sela aja ya. Oke, di sini kita ada kita langsung ke ini ya, ke kasus ya teman-teman. Untuk di sini tugas 8 ini selain tadi kita bahas, kita berfokus di account payable-nya. Dan tadi saya juga udah singgung, kalau kecenderungannya itu di rendah-rendahin. Kalau di rendah-rendahin kan berarti nggak kecatat. Makanya di sini juga dibilang dan unrecorded liabilities. Kita juga ngecek adakah yang belum ke-record, belum tercatat. Di sini kita dijelasin internal controlnya. Ini juga dikasih kuesionernya. Ini untuk apa toh? Ini sebenarnya bisa untuk sebagai panduan teman-teman juga untuk nyusun prosedur auditnya. Jadi di sini bilang di part A untuk strength kekuatan dari internal controlnya itu bisa kita jadiin untuk nyusun TOC-nya. Dan weakness-nya itu bisa kita gunain untuk nyusun. Nah ini, benar. Jadi untuk strength-nya, kita bisa gunain untuk nyusun TOC-nya. Maksudnya gimana? Segala yang udah benar, yang normal berarti ya teman-teman. Kayak semisal di kuesionernya, misalnya. Apakah company maintain voucher system? Yes. Ini kan kayak pernyataan sepihak ya teman. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita uji secara langsung bener nggak ada voucher sistemnya. Apakah bener nggak di-maintain. Nah, itu makanya dijadiin strength itu dijadiin untuk landasan bikin TOC. Dan perlu diingat TOC itu apa ya namanya? Sunnah. Boleh ada, boleh nggak. Kalau kita emang udah percaya sama perusahaan bahwa ketika dia bilang udah di-maintain, terus kita percaya, ya udah kita nggak perlu nge-TOC-in. Jadi TOC itu boleh ada, boleh enggak.
tapi perlu alasannya juga, jelas alasannya kenapa kok percaya, kenapa nggak percaya. Terus di weakness-nya itu kita bisa gunain sebagai dasar nyusun STOT dan TDP-nya. Maksudnya gimana? Kalau kita udah tahu, oh ini lemah di sini, otomatis kita bakal fokus ke situ. Jadi misal waktu recording AP-nya itu nggak ada pengendalian. Berarti kita makin fokus ke completeness-nya kan. Kita bakal ngecek secara lebih rinci, lebih banyak terkait AP-AP yang dimiliki oleh si perusahaan. Karena pengendaliannya jelek, otomatis kita bakal fokus ke situ. Bakal lebih fokus ke situ. Gitu ya teman-teman. Makanya di sini dibilang strength itu untuk TOC, weakness-nya itu untuk STOT dan TDP-nya. Jadi kalau udah lemah, ya bakal kita uji lebih banyak. Karena kesalahannya kemungkinan makin banyak. Gitu ya teman-teman. Udah internal kontrolnya. Terus di sini kita juga dibilang data-data yang kita bisa gunain, yaitu ada di exhibit 7 sama exhibit 8. Di PPT, jadi ini tadi yang dokumen-dokumen yang kita gunain, ini ada perbuknya, catatan perbukunya perusahaan. Jadi di perusahaan, di laporan keuangan sebelum diaudit, itu ngelaporin sekian utangnya. Terus data yang akan kita gunain untuk menguji saldo ini, yang pertama ini ada cash voucher-nya. Jadi rincian dari si ini akun-akun ini, akun payable ini. Di sini dibilang kapan dia, oh ya ini teman-teman, karena ini ada sebagian terkait inventory, jadi di sini dibedain kapan vendor ngirim dan kapan kita nerima. Karena seperti kita tahu, kalau inventory itu kan ada dua jenis FOB. Ada dua jenis FOB ya teman-teman. Dan di sini juga ada rinciannya, FOB yang digunain. Terus kapan kita bayarnya dan berapa jumlah yang kita bayar. Di sini tadi terkait penerimaan, kapan dikirim. Ini untuk inventory ya teman-teman. Kapan dikirim, kapan diterima, terus FOB-nya apa, vendornya mana. Terus ada juga voucher register, ini merupakan jurnalnya. Jurnal dari tahun depannya. Jadi ini untuk yang 2004 di sini. Maksudnya gimana? Kalau kita muji, tadi yang bilang, alternatif dari konfirmasi itu dokumentasi. Nah, salah satu dokumentasi itu ya ini. Jadi kita melihat langsung ke dokumen-dokumen perusahaan, kita cek, kalau account payable itu kan nggak bakal lama dilunasi ya teman-teman. Nah, berarti kita bisa melihat di Januari, si perusahaan tuh melunasi utang yang mana aja. Jadi kalau kita nemuin perusahaan lunasi utang, tapi kok utangnya nggak ada di 2003, nah itu berarti kita bisa tahu ada unrecorded liabilities. Nah itu selain konfirmasi, kita juga bisa alternatifnya itu dokumentasi. Tapi di sini kebetulan bukan perusahaan ya, kita juga ngelakuin konfirmasi. Ada dua konfirmasi di sini. Itu dokumen-dokumennya. Soal ini untuk yang tadi convertible sama unrecorded liabilities, guidance awalnya, terus ini part A. Nah, part B-nya itu kita udah langsung ke TDP-nya, fokus ke TDP convertible-nya. Ini soal pertama terkait program auditnya.
prosedur audit apa aja yang akan kita gunain. Seperti yang tadi aku bilang, nggak bakal kita fokusin di situ karena teman-teman bisa bereksplorasi. Jadi itu alternatifnya tuh dari 5 asersi yang akan kita uji, alternatifnya tuh banyak soalnya. Dan nggak ada guidance, nggak ada aturan standar khusus bahwa AP itu harus ini, AP harus ini, itu nggak ada. Jadi, namun, apa ya, eh, umumnya, mayoritas, atau apa ya, bisa dibilang, seringnya, nah, gitu ya. Jadi itu kayak gini loh, kalau nguji account payable sama account receivable, itu kan lebih cocok kalau konfirmasi. Kenapa mau konfirmasi? Karena itu dari pihak ketiga. Kalau pihak ketiga pasti independen. Kalau bukti itu independen berarti lebih trusted gitu ya teman-teman. Terus kalau inventory kalau dikonfirmasi itu konfirmasi kemana? Kan gitu. Berarti nggak cocok kalau konfirmasi, tapi lebih cocok kalau physical cek, cek fisik. Jadi kita langsung ngecek ke gudang, bener nggak ada, kan gitu. Jadi umumnya, jadi teman-teman pakai umumnya aja. Terus kita disuruh ngelakuin audit terkait uncodednya tadi. Kita bisa buktinya tuh bisa bukan bukti, dokumen sumbernya itu bisa kita ambil dari yang tadi kita bahas ini semua. Oke, sampai sini paham? Ini teman-teman diem, berarti aku anggap paham ya teman-teman. Oke, next langsung ke pengujiannya. Jadi kita starting point-nya tuh di sini. Kita lihat semua catatan ini. Terus kita coba lihat di cash voucher-nya. Apakah nominal yang tercatat di sini benar sama kayak yang dilaporin. Sejauh ini sama semua ya teman-teman. 125, 870 ini sama semua. Sama yang ada di buku. Jadi kalau kita coba kasih tick mark, ini tuh udah benar. Ini dihapus dulu. Teman-teman kalau mau buka Excel-nya juga bisa loh. Kita sama-sama bareng-bareng ngerjain. Jadi di sini kita bisa checklist semua ya teman-teman karena udah sesuai sama yang ada di catatan. Terus kita cek, kalau di sini aku mau langsung ke konfirmasi ya teman-teman. Karena buktinya temuan-temuan yang ada itu mayoritas berawal dari ini, dari surat konfirmasinya. Dan di konfirmasi ini semua beda ya sama catatan perusahaannya. Jadi konfirmasi yang pertama kita lihat, kita ngirim ke food send. Terus dia balasnya, si klien itu punya utang 44.520. Sedangkan yang ada di catatan itu cuma 11.08. Ada selisih jadi untuk virgin
kurang jelas ya teman-teman? Tes. Maaf aku nggak ngecek chatnya. Sekarang masih putus-putus nggak? Alia sama Lenovo. Wow, banyak yang putus-putus ya? Tes. Puluh peserta. Halo teman-teman. Tes. Cek. Kedengeran nggak teman-teman? Halo? Kayaknya settingannya udah bener ya tadi. Halo teman-teman. Iya udah lumayan jelas. Lumayan ya? Ya. Udah mendingan daripada yang tadi sih. Oke. Kalau mau ngomong langsung disuarain aja ya teman-teman. Aku jarang buka chatnya. Jadi dari tadi langsung ngomong terus. Maaf. Cek. Oke, bismillah. Sampai apa tadi? Konfirmasi ya. Tadi kan 44.520. Terus ternyata perusahaan laporinnya cuma nih 11.080. Fruit Sense 11.080. Terdapat selisih 33.440. 33.440 itu kita perlu trace. Jadi itu kesalahannya karena apa? Kalau kita lihat dari pengeluaran perusahaan, cash disbursement-nya, itu di sini ada 33.440 pembayaran dari yang unrecorded tadi. Jadi di sini kita jangan langsung percaya teman-teman. Konfirmasi perusahaan itu perlu kita cek lagi siapa yang salah. Itu ya teman-teman. Dan di sini kita lihat ada pembayaran 33.000 sekian yang mana cocok dengan selisihnya tadi. Ternyata itu untuk pembayaran receiver nomor 102. Receiver 102 itu yang ini. Terkait pembelian inventory. Kalau kita lihat dari tanggalnya, kan barangnya baru nyampe 5 Januari ya teman-teman. Di sini 5 Januari. Mungkin kita bisa langsung tahu, oh berarti udah benar. Karena barangnya kan diterima di tahun depan, berarti belum kita catat. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa FOB-nya itu FOB Hope. Maksudnya apa? FOB Hope ini nama kota ya kalau nggak salah ya. Ini Hope ini. Jadi itu Hope itu tempatnya Fruit Sense. Kotanya si Fruit Sense. Yang mana artinya FOB shipping point. Jadi kita harus ngakui per si fruit udah ngirim barangnya. Kalau FOBC itu tuh Cicago ya kalau nggak salah. FOB Cicago berarti barang kita baru akui kalau udah nyampe di Cicago. Maksudnya gitu. Jadi kita bisa tahu kalau ini kan pembelian semua.
Kalau pembelian, kita yang beli terus barangnya baru nyampe di kita, itu namanya FOB destination. Kalau kalau FOB shipping point, kita sebagai pembeli, kita harus ngakui pembelian itu ketika supplier, si vendor, ngirim barangnya ke kurir. Berarti di sini kita acuannya bukan di 5 Januarinya, melainkan kapan barang itu dikirim di tanggal 29 Desember. Berarti kita harus sebenarnya udah bener nyatet. Berarti saldo yang bener itu sekian. Kan gitu ya teman-teman. Saldo yang bener itu sekian, 4520. Berarti di sini kita bisa langsung masukin ke sini unrecorded-nya. Di sini karena saya malas nulis, saya langsung bikin ini teman-teman. Jadi di sini ada unrecorded sebesar 33440. Oke, teman-teman. Kita bisa juga mengupdate si supporting schedule yang satunya terkait fruit sense. Di sini ada kredit sebesar 33440. Oke, yang pertama kita bisa langsung kasih check mark juga. Nih. Maksudnya footing di sini perhitungannya udah sesuai. Oke, untuk jurnalnya nanti kita coba bahas di akhir aja ya. Kita coba list aja dulu temuan-temuannya. Di sini ntar kita cari. Soalnya beda treatment, ada beberapa treatment dan biar sekali jalan. Oke, next di surat konfirmasi yang kedua kita ngirim ke Fruit Juicy. Fruit Juicy bilang kalau si perusahaan punya utang 124.600. Kita punya utang 124.600. Sedangkan catatan kita itu cuma Fruit Juicy ini cuma 109.120. Unrecord berbeda juga. Kita ngelaporin perusahaan ngelaporin terlalu rendah. Di sini ada selisih 15.480. Kita coba cek karena di sini udah benar, berarti kita udah bisa lompatin. Adakah pengeluaran? Nah, ternyata ada juga. Di sini ada pengeluaran perusahaan bayar sebesar 15.480 ke Fruit Juicy. Di sini berarti kita juga bisa melihat bahwa perusahaan ngelaporin terlalu rendah. Jadi perusahaan melunasi utang, tapi utangnya belum dicatat di tahun sebelumnya, gitu ya teman-teman. Berarti di sini ada juga unrecorded liabilities-nya sebesar 15.480. Ini ya teman-teman. Kita udah punya 2 dari hasil konfirmasinya. Oke. Terus konfirmasi udah, kita bisa kita lanjutkan. Ini kan udah 2 ini ya teman-teman. Kebetulan cuma 2. Terus kita cek lagi pembayaran di 2004 terkhusus di bulan Januari itu apa aja. Kita coba cek satu-satu ya teman-teman. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada pengeluaran 83. Ini nama akunnya teman-teman. Di sini ada pengeluaran cash untuk 830 itu apa ya? Kayaknya tuh listrik. Ini utilities ternyata. Dia perusahaan ngeluarin expense sebesar untuk utilities sebesar di sini 1.100. Tapi kita lihat explanation-nya, penjelasannya, keterangannya. Ternyata di sini untuk pembayaran electric service
di bulan apa ini? Januari, Februari, Maret, April, November sampai Desember. November sampai Desember. Berarti ini sebenarnya pengeluaran tahun lalu, ya kan teman-teman. Tapi kok dicatat sebagai expense-nya di bulan Januari. Harusnya kan yang benar di bulan Desembernya, di akhir tahun, dia harus ngakui dulu expense terhadap account payable, baru di Januarinya dia ngelunasi account payable terhadap cash, kan gitu. Tapi perusahaan nggak. Servisnya itu di tahun lalu, tapi bayarnya baru sekarang. Mentang-mentang bayarnya baru sekarang, dia mengakui expense-nya di tahun 2004. Berarti kan salah, ya kan teman-teman? Berarti ada unrecorded liabilities juga di sana. Kita yang ketiga. Nih, 1100, yaitu terkait listrik. Listriknya itu tahun lalu. Oke, bisa kita update. Fruit tadi kita lupa. Fruit juicy itu karena unrecorded kita kredit 15.480. Ini ya. Terus ini apa ya tadi? Central Power like itu dia nggak ngelaporin adanya utang, ya kan teman-teman di sini. Sedangkan harusnya ada utang sebesar 1.100. Gini teman-teman. Kita udah punya 3. Lanjut ke pembayarannya tadi. Nih, yang kedua ada truk repair. Karena nggak ada tanggalnya, berarti asumsinya itu emang terjadi di bulan Januarinya. Sebesar 468 berarti udah benar. Terus fruit juicy tadi, benar, ini beda lagi ternyata. Fruit juicy receiver nomor 101. Di sini FOB-nya apa namanya? Destination, ya kan di sini. FOB destination berarti kita bener ya. Kita baru ngakuinya itu 2 Januari. Bener ya teman-teman, 2 Januari. Baru kita akui adanya pembelian. 109 itu apa? 109 itu 109 inventory, bener ya teman-teman. Berarti dia nyadat inventory terhadap cash atau account payable. Terus fruit juice sudah benar. Untuk voucher nomor 14 conveyor belt ini kayaknya equipment ya. Atau expense ya. 8 soalnya. 8 tuh expense. Berarti terkait expense ya. Ya apapun itu. Yang penting itu bukan pengeluaran di tahun lalu, berarti udah benar. Copying paper berarti udah benar. Ini yang receiver nomor 12 ini tadi yang udah kita masukin 15.480. Terus di sini ada A to Z janitorial service for December. Nah, ini kita lihat dia jadiin expense juga di sini. Akunnya nomor 8. Berarti dia baru ngakui expense-nya di bulan Januari. Di bulan Januari di tanggal 6. Salah ya teman-teman. Harusnya expense-nya diakui di bulan Desember, baru yang ini tuh untuk melunasi utang, bukan melunasi expense. Sebesar 230. Gitu ya teman-teman. Karena ini service, berarti kita nggak perlu ngetrace sampai ke inventory-nya, receiver-nya ini. Berarti kita cukup langsung bisa tahu dari sini. Karena ini service, berarti seharusnya ada pengakuan expense di bulan Desember terhadap utang, baru di tanggal 6-nya dia boleh melunasi utangnya itu. Berarti ada unrecorded lagi ya teman-teman. Terkait utang jasa ya tadi ya, service A to Z.
sebesar 230. Terus kita bisa juga update di sini langsung A to Z, di sini 230. Kan pun kalau kita melihat balance per book 2003-nya, itu kan dia cuma 125 ya. Kalau utangnya 230 tapi yang dilaporin cuma 125 kan juga aneh. Berarti kan pasti belum ke-record yang 230-nya, kecuali kalau di sini lebih dari 230, kemungkinan udah dicatat. Kita harus ngetrace lagi sampai ke A to Z-nya itu rinciannya kayak gimana, untuk service apa aja. Dan kebetulan di sini cuma 125, berarti udah pasti belum ke-record ya teman-teman. Next, A to Z udah, flash freight. Flash freight, biaya pengiriman terkait merchandise, berarti terkait inventory ya teman-teman. On record 102. Ini yang tadi udah salah ya teman-teman. Tadi di ini aja udah salah, berarti yang karena ini belum record ya teman-teman. Berarti si biaya pengirimannya pun pasti belum record, kan gitu ya teman-teman. Dan di sini perusahaan gunain metode perpetual. Metode perpetual. Berarti kita nanti nyatet inventory, nanti kita bahas jurnalnya kayak gimana. Yang pasti dia utang ya. Utangnya belum ke-record karena yang si mana ya tadi ya? 102. Nah, ini yang bawahnya ini juga salah, otomatis atasnya juga salah terkait record. Receiver, maaf. Receiver 102. Berarti di sini kita bisa tulis juga bahwa di sini ada undercode sebesar 400 untuk flag-nya. Dan di sini kita bisa tulis juga flash flag 400. Kreditnya 400. Bener ya? Ya, teman-teman. Oke. Oh ya. Nih, 400. Terus ini udah ada 400. Tadi ya, teman-teman. Kalau yang bawahnya aja salah, apalagi yang atasnya. Kan gitu ya, teman-teman. Kalau si ininya aja belum diakui, nah itu loh. Yang barangnya aja belum diakui, apalagi si biaya pengirimannya. Pasti belum diakui juga. Karena kan sepaket tuh biasanya. Iya kan, teman-teman? Sepaket. Jurnalnya, maksudnya jurnal kita. Jurnal normalnya itu kalau akuntansi dulu, belajar di akuntansi, itu kan nyaretnya sepaket. Gitu ya, teman-teman. Terus office supplies karena nggak ada tanggalnya, apapun itu kita anggap benar. Mau akunnya salah, itu bukan urusan kita, karena ini di 2004. Kita hanya maunya di transaksi terkait bulan, bukan bulan, tahun kemarin. Ini pun juga nggak full oil, nggak. Receiver nomor 103, kita bisa lihat 103 itu FOB destination, berarti kita nyatetnya per tanggal 9 Januari. Dan di sini dibilang 9 Januari juga, berarti udah benar. Itu ya teman-teman. Teman-teman. Berarti udah semua. Oke, sampai sini paham? Aman ya teman-teman. Dan ini udah kita update juga. Dari supporting schedule 2 ini, kita ketemu account payable itu harusnya 186.200, tapi perusahaan cuma nyatet, oh ya ini sekalian kita update tickmarknya ini ya, ini, tapi perusahaan cuma ngelaporin 13550. Ini berarti harus kita tambah sebesar 50.650 gitu ya. Nih udah bener ya lead schedule ya. Gitu. Terkait temuannya, ada yang mau ditanyain?
Monggo loh ya teman-teman, kalau mau langsung nanya. Dan jangan di chat. Oh, tuh chat lagi kan. Apa nih? Canggih, keren. Oke. Oke, next ya teman-teman. Jurnalnya kita coba satu-satu langsung ya. Di sini agak berbeda sama yang punyanya Farhan kemarin. Kalau Farhan tuh kan langsung di sini ya. Jurnalnya setiap ada ininya di bawah-bawahnya ini ya. Kalau dosenku kebetulan ngajarinya langsung jadiin satu aja. Biar langsung ke-record di sininya. Di balance sheet-nya. Jadi nanti langsung terupdate di sini. Oke, kita coba satu-satu ya. Terkait unrecorded yang pertama. Ini fruit sand. Tadi biar sekali jalan ya. Berarti kita kelompokin. Ini kan terkait inventory. Ini pun juga inventory. Ini juga inventory. Ya teman-teman. Pembelian barang, ini biaya antarnya. Karena ini inventory, kita juga harus nge-trace sampai ke siklus inventory-nya juga. Biar kita datanya saling correlated, terhubung gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita ngauditnya per siklus, tapi kan antar siklus itu saling terkait ya teman-teman. Di sini tadi yang aku bilang, ya kita sebenarnya cuma butuh data awal sama itu sih, cek fisiknya. Di sini dibilang perusahaan gunain apa ya tadi aku baca. Nah nih, keeps a perpetual inventory. Jadi dia nyadatnya sebagai inventory. Perpetual berarti otomatis yang frag tadi biaya antarnya juga masuk ke inventory, akun inventory gitu ya teman-teman. Terus yang ini di akhir periode perusahaan ngelakuin cek fisik juga. Kalau ada perbedaan, dia akan masukin ke COGS, mendebit, mengkredit COGS-nya. Gitu ya teman-teman. Itu data awal kita. Terus di sini juga dibilang ini rincian inventory perusahaan per 31 Desember. Ini setelah uji fisik ya teman-teman. Uji fisiknya menurut perusahaan. Nah itu. Dan ini merupakan uji fisik menurut kita sebagai auditor. Jadi ada 2 kali uji fisik ya. Tapi seperti yang kita tahu, uji fisik dari auditor itu enggak semuanya sampel. Makanya di sini cuma beberapa aja yang disampel. Dan kebetulan fokus kita fast RAM. Nah, bentar. Di sini inventory kita tuh apa aja tuh? Yang belum ke-record tadi di PPT. Itu 102 ya tadi ya. 102 itu terkait 100 biji R320. Ini ya teman-teman. 100 biji R320. Dan kalau kita lihat di saldo perusahaan, emang belum ada di sini. Karena ingat, perusahaan harusnya ngakuinya ketika barang di hub, kan FOB destination. Berarti barangnya harusnya udah diakui ketika perusahaan si vendor tuh nge-ship, ngirim barangnya. Karena di perusahaan ini, di klien kita ini, dia kan pertama belum nyatet di transaksinya. Terus kedua karena barangnya emang belum ada, dia belum melakukan adjusting tadi yang di awal tadi. Yang setiap akhir tahun dia melakukan penyesuaian dengan cek fisik tadi. Jadi pertama dia transaksinya belum dicatat, terus kedua fisiknya belum ada,
makin nggak kecatat lagi kan, belum ke cover gitu ya teman-teman. Dan yang kedua itu barang yang juicy tadi. Yang juicy tadi itu ini ya. Ini dalam kasus ini dia diterima tanggal 31 Desember. Dia diterima 31 Desember. Otomatis di sini bakal ke-record. Bakal kecatat. Nah ini face cream-nya ini. Di sini dibilang ada note di sini. Tulisan aksara yang intinya yang sejumlah face cream. Ini tuh face cream ya tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak. Ini tuh face cream. Mana tuh? Ini tuh face cream. 150 face cream. Terus di sini dibilang 150 face cream ya. 150 face cream itu F60 ya. Aku bilang F60 aja ya. 150 F60 itu udah include di catatan yang ini. Yang ini 430, lebih tepatnya ini lagi ya. Dan kebetulan di sini nggak ada kesalahan pencatatan. Jadi itu di sini perusahaan ngelaporin ada 500, maksudnya dari segi fisiknya ya. Di sini ngelaporin 540,5. Terus di sini ternyata setelah kita cek fisik 430 itu emang benar punya perusahaan dan 110 itu udah di Zipdoc. Jadi kalau kita jumlah pun full ya 550. Berarti dari segi fisik emang nggak ada perbedaan. Oke. Dan yang 150 itu udah include ke sini. Berarti kita bisa tahu perusahaan belum nyatet transaksinya. Oh, gini aja ya teman-teman. Tadi aku tuh udah mikir gini. Mau jelasinnya lewat gini. Jadi ini terkait fruit juicy ya. Yang pertama tadi ya. Fruit sand. Fruit sand. Untuk yang fruit sand, ini apa tadi? Oh ini, dia belum nyatet. Ini tuh starting point-nya tuh gini ya teman-teman. Semua tuh sama-sama no entry. Kalau ini tanggal harusnya tuh dinyata tanggal berapa? Ini agak susah ya. Aku harus megangin mic ya. Mana tadi? Ini. Ini tuh tadi. Oh. Oh. Ini ya. Jadi harusnya per tanggal 29 Desember 29 Desember 2003 harusnya perusahaan nyatet tapi dia no entry baik untuk si inventory-nya maupun si freight-nya, biaya antarnya. Terus untuk yang fruit juicy pun sama. Itu dia harusnya nyatet per tanggal 31 ya. Tadi 31 aja. Ini ya. 31 karena ini FOB destination dan kebetulan per tanggal 31 Desember itu barang udah kita terima, harusnya kita nyatet itu sebagai inventory kita, udah kita bisa akui. Tapi si perusahaan pada tanggal 31 Desember 2003 itu dia juga no entry. Gini, otomatis dampaknya di ini catatan sebelum
sebelum cek fisik ya. Ingat ya teman-teman, cek fisiknya itu 2 kali, versi perusahaan sama versi auditor. Nah, ini cek versi klien. Ini catatan sebelum cek versi klien. Paham ya teman-teman? Di sini otomatis under value, bilang gimana ya? Bawah tuh ada nggak sih? Under sebesar untuk fruit cent itu harusnya dia nyatet sebesar 3840. Itu ya teman-teman. Under sebesar 3840. Bener nggak sih? 33840. 33840. Harusnya kan ini udah include tapi dia nggak include. Berarti under kan? Di sini pun sama. Untuk si fruit juicy dia juga under sebesar mana tadi? Ini 15.480. Jadi perusahaan ngelaporin sebelum cek fisiknya dia sebesar sekian. Tapi setelah catatan gini. Cek catatan setelah cek versi klien, klien karena fisik yang ini tuh udah ada, dia melakukan penyesuaian perusahaan. Ini masih sama. Kan di sini fisiknya belum ada ya teman-teman. Yang untuk fruit cent. Karena barangnya baru datang di bulan Januari. Berarti karena barangnya belum ada, di sini masih under. Di sini masih under. Sedangkan di sini udah dilakuin penyesuaian. Inventorinya ya ini teman-teman. Inventorinya, ingat. Ini inventorinya. Udah bener. Karena apa? Karena fisiknya udah ada. Berarti karena perusahaan tahu, jadi itu setelah ngelakuin cek fisik, perusahaan tuh nggak kalau pencatatan untuk ini tuh under. Makanya dia ngelakuin jurnal ini. Perusahaan ya ini teman-teman. Inventory terhadap COGS. Kan tadi gitu ya. Kalau ada selisih, perusahaan masukin ke COGS. Sebesar 15.480. Jadi di sini kita bisa tahu kalau inventory untuk fruit juice itu sebenarnya udah benar. Pun kita lihat dari sini yang tadi di sini fruit juice itu kan face cream. Jadi perusahaan udah ngelakuin penyesuaian di sini. Sampai sini paham ya teman-teman. Nah, kenapa kok aku jelasin ini dulu? Karena treatmentnya bakal beda. Kalau untuk 33840 ini kan inventory-nya masih salah. Masih under. Berarti kita tinggal masukin inventory langsung aja ya. Berarti untuk yang 33840 itu kita langsung masukin ke inventory. Mana ini? Inventory itu akunnya nomor 109. Berarti di sini kita debit inventory 109 terhadap account payable. Account payable itu 301 ini teman-teman. Sebesar 33840. 33840. Nih, jurnal koreksi yang pertama. Kayak estetik.
Oh ya, kalau teman-teman nggak tahu, ini tuh jurnal yang kemarin ya, di siklus pertama. Nah, sekarang tuh kita di siklus kedua ini. Terus untuk yang satunya, inventory satunya, ini langsung aja deh. Karena inventory-nya udah bener, tapi salahnya perusahaan dia ngelakuin adjusting, berarti kita perlu mendebit yang ini, bukan yang ini. Makanya di sini dibilang dia terhadap COGS. COGS itu 801. Jadi di sini treatmentnya beda. Di sini itu 801 COGS. Walaupun ininya juga sama, 301. Di sini sebesar 11 15.480. 15.480 gitu ya teman-teman. Terus kayaknya ini expense semua ya. Ini yang dua sisanya itu expense semua. 1100 sama 230 itu expense semua. Dan di sini itu tadi kita ngikut aja di awal di jurnalnya perusahaan di tahun ini. Mana tadi? 1100 itu 830. Adjustmentnya di sini 830. 830. Oh, utilities ya dia. 301 sebesar 1100. Di sini pun sama 1100. Terus yang 230 itu 832. Di sini 832. 301. Miscellaneous expense ya. 230. Di sini 230. Terus yang ini kita nggak betulin. Nggak perlu, karena ini di 2004. Perusahaan bisa ngoreksi sendiri. Kita pokok yang 2003-nya. Seharusnya 2003 itu tercatat demikian. Oke, sampai sini udah selesai teman-teman. Ini nanti udah terupdate langsung ke ini, ke buku besarnya. Jadi tadi ada penyesuaian ini terkait inventory, account payable-nya, terus COGS ya. Ini COGS 15.480 terkoreksi 230 sama 1100. Oke, sampai sini teman-teman. Selesai. Adjustment, ini supporting schedule-nya, supporting schedule, lead schedule-nya. Ada pertanyaan teman-teman? Monggo. Tes. Mas bisa diulang lagi nggak yang bagian COGS pada account payable? Sebenarnya masih bingung sih. Maksudku dia kan udah dicatat di adjustment-nya, tapi kenapa kok pada aku nggak ngerti. Oke. Sebenarnya dia nyatetnya inventory-nya itu gimana polanya kok tiba-tiba langsung ke COGS? Nggak ngerti, bingung. Oke. Jadi kan gini. Kurang jelas ya ini emang sih. Bentar. Kan si perusahaan kita breakdown per tanggal-tanggalnya ya. Di 29 Desember dan 31 Desember dia nggak nyatet inventory-nya. Alasannya tadi unrecorded tadi kan, dia no entry. Terus si perusahaan ini agak jauhan aja. Si perusahaan
dari catatan-catatannya itu ngelaporin inventorinya kan jadi under sebesar sekian, kurang kan, kurang saji ya kan, kurang saji sebesar sekian, lihat teman-teman. Terus si perusahaan ngelakuin cek fisik, terus dia tahu bahwa ternyata ada barang sebesar sekian, 15.480, oke. Karena barangnya 31 Desember, dia udah masuk ke kita, terus si perusahaan ngecek ke gudangnya, oh ternyata ada barang nih, 15.480. Gitu ya. Perusahaan nganggep itu sebagai kesalahan biasa. Maksudnya gini, kan sebenarnya cek fisik yang di sini itu tujuannya untuk kayak ngelihat barang yang usang, barang yang hilang, dan lain-lain. Jadi perusahaan nggak bisa ngetrace barang ini sebenarnya atas transaksi yang keberapa. Oke, makanya di sana si perusahaan adjustingnya kayak gini terhadap COGS. Jadi di sini inventory terhadap COGS besar sekian. Jadi perusahaan per 31 Desember ngelakuin jurnal ini. Gitu ya. Sir, ini screen-nya nggak kelihatan. Oh iya dah. Astagfirullah. Maaf. Masih. Jadi dari tadi aku ngomong nggak jelas ya? Oh. Udah ya? Oke. Sorry. Maaf. Manusia purba. Nggak pernah pakai. Duh. Ulang. Jadi, ini per 29 Desember sama 31 Desember perusahaan nggak nyatet. Harusnya kan gini, per 29 Desember perusahaannya harusnya nyatet gini kan. Inventory, ini tanggal 29, inventory terhadap AP sebesar sekian. Gini kan. Pun pada tanggal 31. Dia harusnya nyatet gini. Ini catatan yang benernya harusnya ya. Gini. Tapi perusahaan enggak. Terus di laporannya sebelum cek fisik, dia nggak tahu kan, emang berarti under, semua under. Baru setelah dilakukan cek fisik, oh ternyata si perusahaan tahu bahwa ada barang sebesar 15.480 ada di gudangnya. Dia nggak tahu barang ini apa, ya kan? Dia ngecek, oh tahu-tahu ada barang sebesar sekian, 15.480. Karena perusahaan nggak tahu itu barangnya dari mana, karena dia tadi mungkin nganggapnya itu barang hilang, barang rusak, dan barang. Jadi itu ada atau enggaknya itu enggak material gitu, nggak perlu ke trace sampai ini tuh sebenarnya barang siapa, barang apa. Makanya perusahaan ngelakuin jurnal kayak gini. Jadi ini saldonya ini semua under. Ini sebelum cek fisik ya. Inventorinya, saldo inventory. Sebelum cek fisik, saldo inventory. Sebelum cek fisik itu under sebesar ini sama ini. Terus setelah ngelakuin cek fisik, oh ternyata ada barang sebesar sekian. Terus perusahaan ngelakuin jurnal penyesuaian kayak gini. Tadi di data awal, dia tuh nyatetnya kalau ada perbedaan dimasukin ke COGS. Gini kan.
Berarti seperusahaan per ini setelah catatan ini, dia ngelaporin undernya itu cuma ini, si inventornya. Undernya itu hanya karena ini. Karena yang ini udah disesuaiin ya kan, di sini. Berarti inventornya udah bener. Gitu ya. Yang salah tuh ini. Harusnya ini account payable, bukan COGS. Ya kan teman-teman? Makanya treatmentnya beda. Kalau yang ini, inventory, karena inventory-nya under, ya kan? Jadi per audit kita, ntar nggak ada yang under lagi. 0. Karena inventory-nya udah di debit terhadap AP. P sebesar sekian. 33840. Ini. Terus yang ini, kita tinggal ngoreksi yang ini gitu loh. Makanya di sini COGS-nya yang kita debit terhadap AP sebesar 15.480. Jadi kalau kita breakdown lagi ini kan saldo inventory, di sini saldo COGS gitu ya. COGS ini under tadi. Di sini malah jadi over gitu kan. Over sebesar ini 15.480. Kalau kita ngoreksinya gini, otomatis semua jadi 0. Gitu. Jadi yang ini kita set. Nah, ini yang kita debit. Jadi biar ngilangin yang ini loh. Gitu. Paham nggak? Atau masih kurang jelas? Kalau kita debitnya inventory juga, malah double-double kan ntar. Di sini udah bener. Di sini malah jadi kalau kita debitnya inventory, inventory-nya itu malah jadi over. Over sebesar 15.480 ntar. Karena sebenarnya kita udah, si versi perusahaan itu udah nyesuaiin inventory-nya. Cuma penyesuaiannya salah. Berarti kita melakukan penyesuaian terhadap penyesuaian. Nah itu loh. Kalau ini kan penyesuaian terhadap apa yang sebenarnya nggak ada. Makanya kita tinggal bilang, mana tadi? Ini, inventory terhadap AP. Kalau di sini kan nggak, si perusahaan tuh sebenarnya udah ngelakuin penyesuaian. Karena apa? Karena barang udah ada di gudang, dan perusahaan ngitung, dan ternyata emang telah dilakukan, otomatis akan dilakukan penyesuaian ini. Kita tinggal nyesuaiin yang ininya. Penyesuaiannya yang tadi nih. COGS terhadap AP. Gitu. Jadi siapa yang nanya ya? Valentinus ya? Masih bingung? Enggak kok, udah paham. Makasih. Sip. Ada lagi? Maaf ya teman-teman, kalau banyak kendala karena nggak pernah pakai soalnya. Oke, kayaknya juga itu sih yang apa ya, mungkin agak kompleks. Kemarin juga di kelas masih dibahas kok COGS. Jadi kita harus, kalau ngaudit itu semua informasinya harus jelas. Jangan, kalau bisa tuh di ngerjain besok tuh minimal buat asumsi-asumsinya. Karena kalau nggak ada dasar, kita nggak bisa ngasih bilang kalau itu temuan. Semua temuan tuh harus ada dasarnya. Gitu teman-teman. Share. Sar mau nanya lagi dong. Yuk. Apa
apa di semua siklus tuh bakalan, maksudku kan semua siklusnya terhubung nih. Nanti di siklus-siklus yang lain, apakah kita kayak gini juga? Maksudku kayak sebelumnya aku tuh nggak pernah ngecek siklus inventory kan. Mm-mm. Ini cuman terkait account payable, jadi kupikir jurnalnya ya udah cuman inventory pada account payable gitu doang kan. Ternyata kita harus ngecek ke siklusnya yang lain, bahwa inventorinya tuh ternyata udah dicatat malahan, udah di-adjust malahan sama si perusahaan. Nanti di bab berikutnya apa gitu juga kita harus memperhatikan siklus yang lain Oke. gitu. Mungkin di sini ya, di awal aku bilang kalau siklus pengeluaran itu terhubung kemana-mana, beda kayak siklus-siklus lainnya. Kalau tadi mana ya? Ini sebenarnya siklus pengeluaran tuh ini sebenarnya ke atas ya. Siklus pengeluaran itu nanti akan terhubung ke personal, payroll and personal, inventory, dua ini aja. Kalau ini kan semua langsung ke cash ya, gitu. Jadi kemungkinan mereka terhubung tuh kecil. Mungkin ini, apalagi besok di inventory. Kalau teman-teman ingat atau pernah baca di bukunya Arens itu dibilang kalau inventory itu siklus yang sangat terhubung. Jadi itu gini, inventory itu dari awal pembelian sampai penjualan. Kan di pembelian dia akan masuk ke siklus ini, siklus payment. Ini udah keser kan? Udah. Di siklus akuisisi dan payment, ya kan? Tadi yang kita bahas. Inventory sampai ke inventory. Terus inventory ini juga outputnya kan dia kejual. Kalau kejual kan dia masuk ke siklus sales. Itu. Jadi untuk inventory itu yang paling terhubung sebenarnya. Kalau yang siklus akuisisi dan payment ini dia sebenarnya juga bisa bakal kehubung ke ini, pertama inventory, kedua PPE. Mungkin jawab pertanyaanmu tadi kalau semisal di siklus lain. Kalau inventory udah pasti ya, inventory udah pasti. Kalau yang kapital akuisisi yang terkait pendanaan itu enggak, dia cuma satu siklus itu. Terus yang sales yang kemarin dibahas, kalaupun dia terhubung itu cuma terhubung di inventorinya, pencatatan inventorinya. Untuk payroll itu paling di sini juga bisa terhubung, tapi pasti kan udah ke trace ke sini ya, udah trace di sini ya. Jadi ketika kita nge-adjusting, ngelakuin cek di account payable, itu insya Allah udah yang lain tuh udah bener. Jadi kita tinggal semisal tadi pengeluarannya itu terkait inventory, kita trace ke inventory. Pengeluarannya terkait PPE, kita trace ke siklus PPE. Jadi itu dari sini insya Allah yang lain udah nggak ngikut lagi. Ngejawab nggak? Kalau yang di sini, yang kayak sales, tadi, PPE sama inventory insya Allah udah bener. Ketika kita udah ngecek si account payable-nya. Kalau yang ini otomatis nanti berdiri sendiri, sales pun berdiri sendiri karena nggak terhubung sama payment-nya. Gitu ya. Jadi ini berdiri sendiri. Terus yang ini, karena kita udah ngecek yang ini, emang agak lama karena kita harus ngecek ke sini, tapi kalau udah di sini udah benar, insya Allah yang lain nggak perlu ngehubungin lagi ke account payable-nya. Gitu. Kejawab nggak? Iya, kejawab. Sip. Thank you. Mau nanya. Yuk.
Oh, inventory pada COGS itu gimana ya? Mulai diulangi nggak? yang COGS tadi ya, diulangi ya. Ya, tahu kalau selain udah nyatet inventory pada COGS. Tahunya perusahaan udah nyatet ini, gitu. Gitu bukan pertanyaannya. Iya ya. Jadi itu gini. Kita tahunya itu yang ini. Bahwa maaf, kelebihan. Kita tuh tahunya yang ini ya. Yang valid itu ini, ya kan? Hasil temuan kita. Belum ada jurnal di sini. Oke. Terus di sini dibilang di soal tuh dibilang gini. Nih. Perusahaan tuh akan ngelakuin cek fisik. Nih, perusahaan akan ngelakuin cek fisik. Dan setiap perbedaannya akan di-adjust ke COGS. Itu ya. Semua perbedaan akan di-adjust ke COGS. Otomatis kalau ini nggak ke-record, yang di sini aja nggak ke-record, terus perusahaan nemuin barangnya, ya kan? Kan ini udah ada di gudang ya. Karena barangnya udah nyampe 31 Desember. Barangnya itu udah ada di gudang. Dan di sini diperkuat lagi di sini. Data apa sih? Di cek fisiknya. Cek fisik di sini, baik perusahaan maupun auditor, itu tuh bilang gini, bahwa yang barang dengan nomor receiver 1212 pada tanggal 31 Desember sesuai ya. 150-nya tadi udah sesuai juga, F60 itu udah include dalam perhitungan. Berarti perusahaan ngitung barang ini ditemuin perusahaan waktu ngecek fisik. Berarti otomatis ketika di situ perusahaan dalam catatan sebelum cek fisik itu dia belum nyatet ini, ketika cek fisik ternyata nemuin barang ini, dia bakal nge-adjust kan. Gitu ya. Jadi ntar inventorinya bakal nambah 15.480. Dia ngedebit si inventory sebesar sekian. Lawannya, karena ini temuannya, nemuinnya itu karena cek fisik, dan tadi dibilang di-adjust ke COGS, maka perusahaan bakal ngejurnal di kredit sebesar 15.480 terhadap COGS. Gitu. Jadi ini pun walaupun nggak secara eksplisit dibilang perusahaan telah ngejurnal, tapi dari segala informasi yang kita dapat, ketika di sini no entry, terus di sini otomatis bakal under ketika sebelum dicek fisik, terus dicek fisik tadi juga udah dibilang kalau itu udah kehitung, berarti inventornya udah di-adjust, ya kan? Sebesar 15.480 terhadap COGS, otomatis kita tinggal nge-adjust si adjusting tadi. Nyesuaiin si penyesuaiannya. Itu, kita taunya itu dari situ. Kenapa kok perusahaan melakukan pencatatan ini? Ngejawab nggak? Sekar ya? Ada chat. Maaf, bisa di-share screen. Oh iya, maaf ya tadi ya. Maaf, manusia berubah. Gitu ya, Sekar. Ada lagi? Kalau teman-teman mau nanya, nanya ya. Walaupun nggak ada poin aktivitas. Aku mau nanya, Yuk, itu kan di Excel-nya kan worksheet-nya kan ada banyak nggak sih? Itu bisa jelasin satu-satu nggak? Soalnya masih bingung. di worksheet, Kan sheet-nya kan ada banyak, kan ada yang aging, AFDA sama yang lainnya gitu kan. worksheet. Oh ini. Ya, ininya itu semua lah. Oh Bisa ini. Jadi itu gini.
dosenku ngajarinnya semua jadiin satu materi. Pertama di pertemuan 2 sama 3 itu kan kita bahas materialitas sama resiko ya. Nah itu kita ini outputnya kan, apa yang material, apa yang nggak material, seberapa besar resiko-resikonya. Nah, ini kebetulan belum selesai dosenku ngelisnya. Ini terhadap penilaian teman-teman, apakah high, low, atau medium. Itu biasanya kalau bikin mudah tuh di high, low, medium ya. High, medium, low. Kalau sebesar persentase itu lebih sulit ya kayaknya. Jadi kita per 3 itu aja. Tinggi, sedang, atau rendah. Itu kan. Dari sini kita bisa dapat program-program yang akan kita buat, seberapa besar bukti yang akan kita perlukan. Nah, ini yang kemarin. Ini tuh nomor 1, maksudnya itu tugas nomor 1, siklus apa tadi? Account receivable. Yang dijelasin Farhan kemarin. Ini pun aku ngopas punya Farhan. Jadi kalau bingung ininya bisa dilihat di video yang pertama. Yang kemarin dan yang pertama ada di YouTube. Ini. Nah, sekarang tuh kita yang ini. Maksudnya apa? Kita jadiin satu, dan di sini adjustment-nya juga dijadiin satu, itu kita biar enak di akhirnya. Di akhir kan kita harus membuat ini, WBS-nya. Apa namanya? Kertas kerja yang balance sheet dan income statement-nya. Jadi semua temuan kita tuh di laporan audit tuh harus dijadiin satu. Nggak terpisah kayak gini. Ini kan terpisah ya lead schedule-nya. Lead schedule-nya terpisah. Mana tadi? Ini. Nah, dari situ tuh kalau dijadiin satu tuh kayak ini WBS. Jadi maksudnya dosenku tuh dari awal sampai akhir tuh tertuang dalam satu Excel gitu loh. Semua tercompile jadi satu, nggak misah-misah. Maksudnya tuh gitu kemarin. Ngejawab nggak? Gitu ya. Yang itu kan assignment 4 kan yang Gimana? itu kan assignment berapa itu? Ini assignment 8. Yang kita ini ya, 8. Berarti itu masih nyangkut sama permanen file-nya. Ya enggak? Iya. Masih itu. Permanen file ini. Permanen file kesar nggak ini? PPT kesar ya? Ya. Permanen file tuh kan di sini buat memahami ini entitas. Yaitu buat semua siklus, ya kan? Maksud, itu. Jadi sebenarnya semua dari awal sampai akhir semua tuh terkorelasi ya, nggak misah-misah. Jadi pun kalau teman-teman baca waktu pengujian materialitas sama resiko itu masih bisa berubah kan, nyesuaiin lagi. Maksudnya itu semua baik perencanaan, pengujian maupun penyelesaian itu tuh semua fleksibel sebenarnya. Bisa diubah-ubah, saling terkoneksi. Jadi informasi semuanya tuh jadi satu blok gitu loh. Sebenarnya tuh gitu. Menjawab nggak? Cuman agak bingungnya tuh kadang-kadang kalau nyari informasinya tuh kira-kira gimana gitu loh. Nah, misalnya nyari permanen file-nya. Saya cari informasi semuanya. Nyari informasinya. Oke. Kalau di sini di soal ya. Kalau dalam konteks soal itu biasanya udah dijelasin. Jadi semisal gini. Setiap assignment itu ada informasinya sendiri-sendiri. Ya kan? Ini kita bahas dari segi soal dulu ya. Nih, semua itu ada informasi yang tadi kamu bilang. Semua itu informasinya udah komplit di sini. Baik secara umum di permanen file-nya tadi yang di awal ya, di halaman-halaman awal itu secara umum,
maupun secara spesifiknya. Semua tuh ada di soal. Ini semua tuh ada di sini. Tinggal mau baca atau enggak. Terus kalau di prakteknya, kalau aku boleh bilang, sebenarnya tuh cukup dengan informasi yang general di awal tadi. Aku ya. Jadi sebenarnya tuh di awal tuh kita harus semua dapat informasinya. Dan kita ngetrace jurnalnya ini tuh sebenarnya gampang loh kalau di dunia nyata tuh ya. Screen-nya nggak kelihatan. Oh, udah. Udah. Tadi aku nge-share apa emang? Oh, ini ya, maaf. Bentar. Berarti dari ini ya. Mana tadi? Google Chrome. Ih, ribet yo pakai Webex yo. Jadi tuh kalau di soal, dalam konteks soal, informasi secara general itu tuh ada di ini. Ini masih belum ya. Ini teori. Ada di ini, di permanen file yang ini. Internal control secara keseluruhan, gimana organisasinya. Ini kontrol 5 kontrol environment, lingkungan pengendalinya, penilaian resikonya, kontrol aktivitasnya, semua dijelasin di sini secara umum. Ya kan? Ini sebenarnya juga ada disinggung singkat account-payable di sini. Ya kan? Payroll system ini nanti juga akan kita gunain kalau teman-teman mau baca. Ya kan? Secara umum tuh di situ. Dan secara khusus per siklusnya itu dijelasin lagi sama penyusun Apple Blossom ini. Terkait lebih khususnya, lebih rincinya tuh kayak gini loh. Nih, internal control questionnaire-nya. Nah, ini internal control questionnaire ini sebenarnya di awal tuh udah diserahin ke klien. Ini kan udah terformat ya. Tadi yang gue bilang dalam dunia nyata itu semua udah terformat. Udah ada template-nya. Kita tinggal eksekusi. Jadi kita kirim ini ke klien kita, mereka udah checklist. Nah, di awal tuh sebenarnya informasi ini kita udah bisa temuin. Tapi kebetulan karena ini dalam versi soal, jadi lebih enak penyajiannya kayak gini. Umum, spesifik, gitu ya. Informasinya kita bisa dapat di awal, kita ngaudit. Kalau versi soal, kebutuhan soal itu biasanya dijelasin lagi. Terus aku tadi mau bilang apa ya? Ya, udah. Siap, udah. Kalau informasi, insya Allah, kalau kebutuhan soal dan ujian, kan kita outputnya pokoknya bisa ngerjain ujian ya. Insya Allah semua udah ada informasinya. Jadi pinter-pinternya baca informasi yang secara implisit ya. Yang kayak cuma sekilas-sekilas itu. Padahal informasinya itu sebenarnya penting. Gitu. Pinter-pinternya baca soal aja. Gitu. Apakah menjawab Anggita? Ya, makasih. Siap. Oke. Ada lagi? Monggo ya teman-teman. Dari teori, dari prakteknya. Jadi di sini sekali lagi ditekanin, ini tuh lebih ke materi terkait prakteknya ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa belum kuat di landasan teorinya, monggo dibaca lagi, di refresh lagi si Arends-nya. Jadi kalau prakteknya itu sebenarnya cuma gimana cara nyusun programnya, gimana cara eksekusinya. Kayak tadi, misal kita harus ngetrace ke sini. Dan
tiap perusahaan tuh punya sistemnya masing-masing ya teman-teman. Sistem informasi akuntansinya masing-masing. Jadi ini cuma sebagai referensi. Bukan berarti setiap perusahaan bakal kayak gini. Maksudnya dokumen sumbernya. Jadi kita pertama kali, makanya di sana dibilang kita pahami dulu si perusahaannya gimana, proses bisnisnya. Apa aja, terutama flowchart-nya sih. Dokumen-dokumen apa yang dia butuhkan untuk melakukan suatu pencatatan. Nah, kita dalam proses auditnya nyesuaiin itu. Tapi sebenarnya kalau secara panduan umumnya itu tuh kita ngetrace gimana jurnalnya. Jurnalnya itu yang ini, jurnalnya gimana. Terus Ini, maaf. Salah fokus. Gimana ini namanya apa ya? Trial balance ya? Bukan. Buku pembantunya ya. Buku pembantunya gimana? Nah, dari situ kita trace ke dokumen-dokumennya. Kayak semisal di sini kan ada dokumen konfirmasi. Terus di sini kebetulan ada dokumen ini kayaknya dari gudang ya. Ini dokumen dari gudang. Nah, kita tinggal sesuaiin aja angka-angka yang beda tuh apa aja dan penyebabnya apa. Gitu. Jadi pertama banget pahami proses bisnisnya. Dokumen-dokumen apa yang ada. Kita ngauditnya nyesuaiin. Kita ngauditnya itu intinya apa aja angka yang beda. Udah itu aja. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Kita udah berapa menit nih? Maaf kalau Excel yang tadi jawabannya bakal bisa lagi nggak? Excel. Yang ini ya, hasil ini ya. Boleh, ntar tak share lagi. Oke, makasih. Oke. Ada lagi? Nggak kerasa hampir 2 jam. Chat. Apakah ada chat masuk? Bisa di screen udah ya tadi ya. Sorry ya teman-teman, aku agak purba sebenarnya. Jadi kalau ada banyak kekurangan, aku mohon maaf. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Aku rasa cukup. Kalau ada yang mau dibahas atau didiskusikan, bisa lanjut di grup. Nanti Excel-nya aku kirim lagi. Terima kasih teman-teman telah berpartisipasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Bagi yang menunaikan ibadah puasa, selamat menahan laparnya. Masih setengah perjalanan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman. Aku N ya. Masih Tesar. Yuk. Gimana cara ini ya? Aku N ya. Bye-bye.